Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah jika masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Zainullah Arif dari PGMI 6E. Di sini Bapak akan menjelaskan materi tematik tema 3, subtema 1, pembelajaran yang ke-5. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, yuk simak ke pembelajarannya. Jangan sampai kelewatan ya. Materi pada pembelajaran ke-5 ini membahas tentang ucapan meminta tolong yang dikemas dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Untuk untuk materi yang pertama, silahkan simak bacaan berikut. Saya akan membacakan bacaan yang ada di buku ini. Hari ini Aruna libur sekolah. Ia menemani ibunya pergi berbelanja ke pasar. Di pasar, Aruna ingin membeli jajan pasar. Aruna meminta kepada ibunya dengan sopan. Ibu Aruna mengabulkan permintaan Aruna. Aruna berterima kasih kepada ibunya. Nah, pernahkah kamu meminta tolong orang lain? Meminta tolong itu harus sopan. Gunakan bahasa yang santun. Setelah itu, jangan lupa berucap terima kasih. Nah, kita dalam materi ini diajarkan cara meminta tolong dengan sopan dan santun. Kita sebagai manusia itu tidak bisa hidup sendiri karena kita termasuk makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Jadi sesama manusia itu harus saling tolong menolong. Akan tetapi tata cara meminta tolong itu harus sopan santun dan diakhiri dengan ucapan terima kasih. Nah, bagaimana sih cara meminta tolong yang baik dan benar? Nah, berikut disajikan sebuah percakapan Aruna dan ibunya seputar percakapan meminta tolong. Percakapannya sebagai berikut. Aruna: Bu, bolehkah Aruna minta tolong? Ibunya menjawab, minta tolong apa, Nak? Aruna berkata, tolong ambilkan buku di rak atas. Aruna tidak dapat menjangkaunya. Ibunya, tentu saja, Nak. Ini dia bukumu. Kemudian Aruna, terima kasih, Bu. Nah, berikut adalah sebuah contoh percakapan yang baik dan sopan. Dia pertama mengucapkan bolehkah. Jadi dia tidak memaksa meminta tolong kepada seseorang. Nah, kemudian di akhir percakapan Aruna mengucapkan terima kasih kepada ibunya. Nah, percakapan minta tolong ini bisa digunakan kepada siapapun, baik itu teman, ibu, ayah, kakek, ataupun orang lain yang tidak kita kenal, asalkan dengan sopan dan santun. Nah, seperti halnya meminta tolong ini bisa digunakan untuk kita meminta penjelasan dari teman kita. Seperti halnya yang digambarkan pada pembelajaran ini, ada percakapan antara Aruna dan Sari. Sari bertanya, apa kamu sudah memahami lambang bilangan? Kemudian Aruna menjawab, sudah Sar, bagaimana denganmu?
Nah, Sari menjawabnya lagi, aku kurang memahaminya, tolong ajari aku ya Run. Kemudian Aruna menjawab, baiklah Sar, maukah kamu menulis angka 19 di bukumu itu? Nah, di gambar tertera si Sari itu menulis bilangan 19. Terima kasih. Nah, bilangan itu dibaca 19. Kemudian Sari meminta tolong jelaskan nilai tempatnya ya Run. Kemudian Aruna menjelaskan angka 1 menjadi nilai puluhan dan angka 9 menjadi nilai satuan. Kemudian Sari berkata, wah terima kasih banyak Run, saya sudah memahami lambang bilangan. Nah, jadi ucapan minta tolong itu tidak hanya digunakan untuk meminta tolong kita mengambilkan suatu benda ataupun mengambilkan barang. Jadi bisa berupa kita meminta penjelasan, kita meminta tolong, kita minta bantuan. Gak harus dengan konteks menyuruh mengambilkan sesuatu. Intinya kita minta tolong itu secara sopan dan santun dan diakhiri dengan ucapan terima kasih. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai lambang bilangan, di sini disajikan ayo berkreativitas. Terdapat ada 4 kelompok buah. Yang pertama, di gambar pertama ada buah jeruk, di gambar kedua ada buah apel, di gambar ketiga ada buah mangga, dan di gambar keempat ada buah tomat. Nah, di sini tolong tuliskan berapa sih jumlah bilangan yang tertera. Yuk kita hitung bersama-sama. Untuk gambar yang satu, ada berapa jeruk? Kita hitung dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ada 12 jeruk. Jadi ditulis angka 1 dan 2. 1 di sini sebagai puluhan dan 2 menjadi satuan. Jadi jumlah jeruk ini terlambang angka 12. Nah, untuk materi yang kedua, ketiga dan 4 itu caranya sama, yaitu dengan dihitung, kemudian dituliskan angka, dan yang depan itu sebagai puluhan dan yang belakang sebagai satuan. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Bapak. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.